Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Di tahun 2025, dunia ekspor Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan semakin banyaknya anak muda yang mengambil peran penting dalam perdagangan internasional. Generasi muda, khususnya dari kalangan Gen Z, tidak hanya menjadi pelaku bisnis biasa tetapi telah berhasil menembus pasar global dengan produk-produk unggulan Indonesia. Salah satu contoh nyata yang patut diperhatikan adalah kesuksesan perusahaan Nua Nusantara Commodities yang digawangi oleh entrepreneur muda. Perusahaan ini berhasil mengekspor produk kelapa parut kering asal Sulawesi dan Maluku ke pasar Mesir dengan nilai kontrak yang cukup mengesankan, mencapai $78.000 Amerika Serikat per kontainer. Yang lebih menarik lagi, potensi transaksi tahunan dari ekspor ini diperkirakan bisa menyentuh angka $936.000 Amerika Serikat, menunjukkan skala bisnis yang serius dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif KBRI Kairo yang memberikan dukungan nyata dalam membuka akses pasar. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitasi pertemuan bisnis, penyediaan informasi pasar, hingga bantuan dalam memahami regulasi perdagangan di negara tujuan. Kolaborasi antara pelaku usaha muda dengan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara swasta dan pemerintah dapat menciptakan peluang ekspor yang menguntungkan. Fenomena ini sekaligus menunjukkan perubahan pola pikir generasi muda yang tidak lagi melihat bisnis sebatas pasar domestik, tetapi sudah berani bermimpi lebih besar dengan menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus memperkuat dukungannya terhadap generasi muda yang ingin terjun ke dunia ekspor. Salah satu program terbaru yang sedang digencarkan adalah INACRAFT Youthpreneurs 2025, sebuah inisiatif khusus yang dirancang untuk mencetak eksportir muda berkualitas. Program ini menyediakan berbagai fasilitas penting mulai dari pelatihan bisnis hingga akses ke pasar internasional. Para peserta tidak hanya diajarkan cara melakukan bisnis matching dengan pembeli luar negeri, tetapi juga mendapatkan pelatihan mendalam tentang pengembangan desain produk yang sesuai selera pasar global. Yang membedakan program ini dengan pelatihan biasa adalah pendekatan komprehensifnya. Peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung melalui pavilion ekspor khusus yang disediakan pemerintah. Di sini, mereka bisa memamerkan produknya kepada calon pembeli internasional, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti pameran di luar negeri. Selain itu, para peserta juga dibimbing oleh mentor berpengalaman dari berbagai bidang terkait ekspor, mulai dari praktisi bisnis hingga akademisi. Materi pelatihan yang diberikan sangat detail dan aplikatif, mencakup semua aspek penting dalam ekspor, mulai dari prosedur ekspor yang benar, cara memenuhi standar kualitas internasional, strategi menentukan harga yang kompetitif, hingga teknik bernegosiasi dengan pembeli asing. Program ini juga melengkapi peserta dengan data pasar potensial dan informasi tentang preferensi konsumen di berbagai negara, yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Hasil dari program ini sudah mulai terlihat dengan semakin banyaknya produk kreatif karya anak muda Indonesia yang berhasil masuk ke pasar internasional, terutama di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan dukungan dan pembinaan yang tepat, generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional. Program semacam ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan bisnis para peserta, tetapi juga penting untuk menyiapkan generasi pelaku usaha di sektor ekspor yang selama ini didominasi oleh generasi sebelumnya. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, memainkan peran strategis dalam membentuk generasi baru eksportir muda melalui serangkaian program pendukung yang komprehensif dan berkelanjutan. Program utamanya, Coaching Program for New Exporter, CPNE, dirancang sebagai sekolah ekspor praktis yang membimbing peserta melalui seluruh proses ekspor secara bertahap. Program ini dimulai dengan pelatihan dasar tentang prosedur ekspor-impor, dilanjutkan dengan pendampingan intensif dalam mempersiapkan dokumen ekspor, mencari mitra bisnis internasional, hingga melakukan negosiasi dan menyelesaikan transaksi pertama. Menyadari bahwa keterbatasan modal sering menjadi penghalang utama, LPEI mengembangkan berbagai produk pembiayaan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan eksportir pemula. Skema pembiayaan ini mencakup tidak hanya pinjaman modal kerja untuk produksi, tetapi juga fasilitas pembiayaan logistik,
asuransi ekspor, hingga dukungan promosi internasional. Yang membedakan adalah fleksibilitas persyaratan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha milik anak muda, termasuk UMKM kreatif dan startup digital. Lebih dari sekadar bantuan finansial, LPEI membangun ekosistem pendukung yang lengkap. Mereka menyelenggarakan workshop rutin tentang perkembangan pasar global, pelatihan bahasa bisnis, hingga konsultasi khusus mengenai hambatan non-tarif di berbagai negara tujuan ekspor. Untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan, LPEI juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program magang dan inkubasi bisnis ekspor, menciptakan pipeline calon eksportir sejak dini. Hasil dari pendekatan holistik ini mulai terlihat nyata, banyak peserta program yang awalnya hanya memiliki usaha skala mikro, kini mampu mengekspor produk secara reguler ke berbagai negara, beberapa bahkan berhasil mengembangkan merek global dari produk lokal tradisional. Yang lebih penting, program ini menciptakan multiplier effect dengan melahirkan wirausaha-wirausaha baru di sektor pendukung ekspor, seperti jasa logistik internasional, packaging kreatif, dan konsultan ekspor. Dukungan LPEI ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya ekspor di kalangan generasi muda, dengan mengurangi berbagai hambatan awal dan memberikan pengetahuan praktis. Mereka berhasil mengubah persepsi bahwa bisnis ekspor adalah sesuatu yang rumit dan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Kini semakin banyak anak muda yang percaya diri untuk mengembangkan bisnis dengan perspektif global sejak awal. Revolusi digital telah menjadi game changer bagi eksportir muda Indonesia dalam mengakselerasi penetrasi pasar global di tahun 2025. Generasi milenial dan Gen Z yang secara alami melek teknologi memanfaatkan berbagai platform digital untuk membangun jaringan ekspor mereka secara lebih efisien dan efektif. E-commerce global seperti Amazon, Alibaba, dan eBay menjadi gerbang utama untuk memperkenalkan produk-produk kreatif Indonesia ke pasar internasional, sementara media sosial seperti Instagram dan TikTok digunakan sebagai alat promosi yang powerful untuk membangun brand awareness. Yang menarik, banyak eksportir muda mengembangkan strategi digital marketing yang sangat kreatif, seperti konten video pendek yang menampilkan proses pembuatan produk tradisional dengan sentuhan modern, atau storytelling tentang keunikan bahan baku lokal Indonesia. Di balik kesuksesan digital ini, terdapat peran vital diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. KBRI di berbagai negara secara aktif memfasilitasi eksportir muda melalui berbagai inisiatif cerdas. Seperti yang dilakukan KBRI Kairo yang tidak hanya menyediakan ruang display produk, tetapi juga mengadakan virtual business matching secara rutin antara eksportir Indonesia dengan importir potensial. Atase Perdagangan bekerja keras membuka akses pasar dengan memberikan analisis mendalam tentang preferensi konsumen lokal, persaingan pasar, hingga tren produk yang sedang diminati. Mereka juga membantu dalam proses negosiasi bisnis dan penyelesaian masalah regulasi yang sering menjadi kendala utama. Kolaborasi antara eksportir muda dengan jaringan diplomasi ini melahirkan model bisnis ekspor yang inovatif. Misalnya, beberapa pengusaha muda mengembangkan sistem dropshipping internasional dengan memanfaatkan gudang penyimpanan di negara tujuan yang difasilitasi oleh KBRI. Ada pula yang membangun joint venture dengan pengusaha lokal di negara importir melalui jaringan yang dibangun oleh Atase Perdagangan. Teknologi blockchain mulai diadopsi untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok ekspor, sementara pembayaran digital mempermudah transaksi lintas negara. Yang patut diapresiasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program khusus untuk meningkatkan literasi digital eksportir muda. Mereka memberikan pelatihan intensif tentang digital marketing, e-commerce global, hingga penggunaan big data untuk analisis pasar. Pusat-pusat inovasi digital didirikan di berbagai kota untuk mendukung pengusaha muda dalam mengembangkan strategi ekspor berbasis teknologi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kombinasi antara kecakapan digital generasi muda dengan dukungan diplomasi ekonomi pemerintah menciptakan lompatan besar dalam performa ekspor Indonesia. Produk-produk kreatif seperti fashion muslim, kerajinan tangan modern, makanan organik, dan kosmetik alami karya anak muda Indonesia kini bisa ditemukan di rak-rak toko ternama di berbagai ibu kota dunia. Kesuksesan ini sekaligus membuktikan bahwa dengan memanfaatkan teknologi secara optimal dan didukung jaringan yang kuat, produk lokal Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Pertumbuhan ekspor Indonesia di tahun 2025 menunjukkan tren positif yang signifikan, dengan generasi muda memainkan peran semakin penting dalam menopang kinerja perdagangan internasional. Data terbaru mengungkapkan bahwa ekspor Jakarta pada periode Januari-Mei tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 49,87% dibanding tahun sebelumnya, di mana sebagian besar, 96,28%, disumbang oleh industri pengolahan non-migas yang banyak digarap pengusaha muda. Sektor-sektor kreatif seperti fashion modern, produk makanan halal inovatif, kerajinan kontemporer, dan solusi teknologi ramah lingkungan menjadi andalan baru ekspor Indonesia, menunjukkan pergeseran dari ketergantungan tradisional terhadap komoditas mentah. Yang menarik, kesuksesan ini tidak terbatas pada pasar tradisional seperti Amerika dan Eropa, tetapi juga merambah ke wilayah-wilayah baru seperti Afrika Timur, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Eksportir muda Indonesia berhasil menaklukkan pasar-pasar potensial ini melalui pendekatan bisnis yang adaptif, termasuk modifikasi produk sesuai preferensi lokal dan model distribusi yang lebih fleksibel. Kesuksesan produk batik kontemporer di pasar Polandia dan minuman kesehatan berbahan rempah tradisional di Uni Emirat Arab menjadi contoh nyata bagaimana kreativitas anak muda berhasil mengangkat warisan lokal ke tingkat global. Dukungan infrastruktur perdagangan dari pemerintah, termasuk penyederhanaan prosedur ekspor dan fasilitasi pembiayaan, turut mempercepat pertumbuhan ini. Banyak UMKM muda yang sebelumnya hanya berorientasi pasar domestik kini mulai merambah ekspor berkat kemudahan akses informasi pasar global dan pelatihan ekspor intensif. Pola pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental, di mana generasi muda tidak hanya menjadi pelaku tambahan, tetapi mulai menjadi tulang punggung baru perdagangan internasional Indonesia dengan karakteristik yang lebih beragam, inovatif, dan berkelanjutan.